Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya sudah ada Kak Agung Purnomo ya. Suara saya terdengar, teman-teman? Ada Mbak, lanjut. Oke. Kak Agung Purnomo, ini parents yang dari Qatar ya, Kak Agung ya. Iya Mbak, tipis. Oke, untuk Kak Alim, oke. Bisa diajakin juga nih Kak Agung, parents-parents yang lain untuk segera bergabung, karena di sini akan kita segera mulai untuk sharing sessionnya. Kemudian ada Kak Alim. Kak Alim domisilinya di mana nih Kak Alim? Dan juga narasumber kita sudah Kak, datang, yaitu ada Frau Titis. Hai Kak Alim. Kak Alim domisili di mana Kak Alim? di Malang, Kak. Oh, di Malang. Kebetulan kantor kita juga ada yang di Malang Kak Alim. Jadi kantor kita selain di Jakarta juga ada yang di Kota Malang. Salam kenal ya Kak Alim. Salam kenal, Kak. Nah, ini sudah datang Kak Alvino. Hai Kak Alvino, salam kenal. Domisilinya di mana Kak Alvino saat ini? Oke, kalian sudah bisa untuk menuliskan domisili melalui kolom chat ya teman-teman. Dan juga jangan lupa stay tune sampai acara ini nanti berakhir, kurang lebih sekitar 1 jam ke depan, karena akan membahas hal-hal yang pasti super penting banget bagi kalian yang mau lanjut kuliah dan studi terutama untuk S1 ke Jerman. Hai, ini sudah datang Kak Peltops. Domisili di mana nih Kak Peltops? Yuk bisa dituliskan domisilinya di kolom chat atau mau open mic juga bisa. Hai Kak Ramzi, Kak Sri, salam kenal, selamat datang. Nah, ini nih Kak Firdaus. Mungkin ini Kak Firdaus yang konsultasi dengan Kak Mia via chat ya Kak Firdaus ya. Iya betul Bu. Saya lagi di jalan sekitar Iya, 15-20 menit lagi saya iya Kak Firdaus. Oke. mendengar. Oke, iya, nggak apa-apa Kak Firdaus. Hati-hati di jalan, nanti bisa sambil mendengarkan. Nanti kalau sudah bisa join Zoom-nya dengan jelas, bisa juga menuliskan pertanyaan. Tadi sudah Kak Firdaus sudah nitip banyak banget nih pertanyaan tentang studi S1 untuk ke Jerman. Nanti kami pilih beberapa pertanyaan yang relate dengan tema kali ini. Oke, kita Tolong tunggu recordnya juga dua Mbak menit ya. lagi ya Eh, teman-teman. eh, udah di Iya, record ya Mbak siap ya. Kak. Siap Kak Firdaus sudah di record. Iya, sudah, Kak. Kita tunggu sampai 4:05 ya, teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk nanti akan ada absensi di akhir sesi, jadi kalian bisa ikutan acaranya sampai acaranya ini berakhir, karena tentunya informasi yang akan dijelaskan oleh narasumber kita sangat berguna bagi kalian yang mau lanjut S1 ke Jerman.
Dan juga absensi nanti bisa untuk klaim sertifikat ya teman-teman. Nah, ini untuk absensinya sudah dibantu rekan saya, sudah dikirimkan melalui kolom chat. Kalian sudah bisa mulai untuk absensi dari sekarang. Untuk absensi nanti akan di-share secara berkala melalui kolom chat. Oh iya, kalau untuk bagi kalian yang bisa on cam juga dipersilakan untuk on cam, tapi namun apabila tidak memungkinkan untuk on cam, it's okay. Yang penting nanti saat pemaparan materi oleh narasumber kita diharapkan untuk off mic sebentar dan bisa on mic kembali nanti saat sesi tanya jawab. Oke, teman-teman, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4:05. Nanti apabila di tengah sharing session ini ada jaringan yang kurang bagus atau suara kaknya atau suara dari narasumber kita kurang jelas, bisa langsung bilang di kolom chat ataupun langsung on mic. Nanti akan kami perbarui lagi untuk jaringannya agar perjalanan sharing session ini berjalan dengan lancar. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, perkenalkan saya Nia Diarta. Di sini saya sebagai Academic Advisor dari OTTA yang akan membantu dan memoderatori acara sharing session kali ini. Nah, tema sharing session kali ini bakalan berguna banget nih ya buat kalian yang mau lanjut studi ke Jerman, terutama untuk strata 1 atau S1, mulai dari bagaimana stepnya, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan, dan tips-tips lainnya. Yang paling penting untuk lanjut studi S1 ke Jerman itu ada program yang namanya Studien College. Kalian di sini sudah pada tahu apa sih Studien College itu? Atau sudah pernah dengar juga tentang program ini? Mungkin ini sudah cukup familiar ya untuk kalian yang memang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari atau bahkan dari jauh-jauh tahun, dari tahun-tahun sebelumnya untuk anak-anaknya yang memang mau lanjut studi ke Jerman. Studien College itu adalah program dari pemerintah Jerman khusus untuk murid internasional yang ingin melanjutkan studinya di Jerman. Nah, program ini bertujuan untuk menyetarakan pendidikan dengan warga lokal asli Jerman sebelum memasuki jenjang universitas di Jerman. Nah, tentunya sebelum kalian mengikuti Studien College harus paham betul apa sih Studien College itu, kemudian persyaratannya, step by step, apa yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum apply Studien College, bagaimana cara apply-nya, di website apa saja, dan apa saja yang perlu dicek, itu harus kita pelajari dulu sebelum sebelum apply untuk Studien College itu sendiri gitu. Nah, tentunya narasumber kita kali ini itu akan banyak membahas tentang Studien College yang menjadi tema dari sharing session kali ini. Nah, sebelum jauh melangkah ke sharing session selanjutnya, Kak Nia ingin menjelaskan tentang apa sih OTTA itu. Mungkin dari beberapa yang join sharing session kali ini sudah mengenal OTTA atau bahkan sudah menjadi siswa OTTA. Namun Kak Nia juga akan memperkenalkan apa sih OTTA, siapa sih OTTA ini. Jadi OTTA merupakan startup di bidang edukasi yang menyediakan layanan pendidikan bahasa asing secara online dan terpercaya. Jadi kami sudah bersertifikat dan berbadan hukum, serta kami juga menyediakan untuk program bimbingan studi maupun karir untuk ke Jerman. Dan OTTA juga sudah memiliki legalitas atas nama PT Sepertiga Bahasa Internasional. Selain bahasa Jerman, kami juga menyediakan bahasa Jepang, Korea, Mandarin, Prancis, Rusia, dan Arab pun kami juga ada. Seperti itu. Oke, next. Nah, berikut beberapa testimoni siswa kami. Ini hanya berdasarkan Google saja. Kemudian untuk testimoni siswa kami memang lebih banyak bisa kalian akses juga melalui Instagram kami. Itu ada di Instagram official OTTA, kemudian Instagram Info Jerman, itu yang paling banyak. Karena sekarang hari ini kita akan membahas tentang Jerman, kalian bisa tuh kepo-kepoin, follow dulu. Yang penting kalian juga harus follow Instagram official OTTA, terus juga Instagram Info Jerman. Karena di dua Instagram ini kita akan banyak sekali sharing tentang baik itu tentang kursus, tentang studi, ataupun tentang program karir ke Jerman.
Oke, next. Nah, ini nih teman-teman narasumber kita kali ini adalah Frau Titis. Hai, salam kenal Frau Titis. Halo, salam kenal teman-teman semua. Halo. Selamat sore. Suaranya kedengar nggak Iya, ya? halo Masuk ya? Frau Titis. Halo, Selamat halo. sore. Nah, ya suaranya jelas, Frau. Mas Nah, kelas, Frau Lat. Titis ini merupakan salah satu tutor yang juga pengajar di OTKA. Nah, Frau Titis ini memiliki pengalaman yaitu education di Jerman langsung, yaitu di teknik fisika atau fisika medis. Jadi beliau sudah berpengalaman di studium college-nya juga gitu. Untuk sertifikasinya Frau Titis sendiri ini sudah C1, di mana C1 ini sudah level yang mahir ya di bahasa Jerman, karena kalau tertinggi bahasa Jerman itu kan C2 ya Frau Titis ya. Ya, betul. Jadi Nah, untuk Frau Titis, ya, nah ya Frau Titis untuk ini sudah C1. di level C1, jadi bahasa Jerman. Mm. Halo, Iya, halo Kak. halo. Iya, Halo. gimana Frau? Iya. Nggak apa-apa Kak. Nah, ini Sudah kok. sudah masuk Frau suaranya. Iya, agak putus-putus ya Kak. Maaf ini mungkin internetnya agak lambat ya di sini. Sedang cuacanya kurang bagus. Iya, oke Frau, nggak apa-apa. Iya, sama di tempat Kak Nia juga lagi hujan deras, jadi nanti kalau misal suara Kak Nia atau suara pun Frau Titis ada yang kurang jelas, kalian bisa infoin langsung ya ke tim biar kita bisa mengulang kembali apa yang tadi kita bicarakan gitu. Frau Titis ini saat ini udah di Indonesia apa masih di Jerman nih, Frau? Kalau saat ini sudah di Indonesia. Jadi menetap di Indonesia betul. Oh, oke oke. Mm-mm. Oke, kalau boleh tahu nih, Frau Titis dulu apply Stutkol itu di tahun berapa sih, Frau? Kalau untuk apply studcall-nya sudah lama sekali ya. Itu dari tahun 2012. Oke oke. 2012 itu setelah lulus SMA langsung proses apply apa menunggu beberapa tahun baru apply Stutkolnya, Frau? Jadi sebelum apply studcall itu saya kursus bahasa dulu. Nah itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Mm-mm. Setelah itu baru apply untuk student college. Tapi apply-nya itu kalau kasus saya waktu itu apply-nya saya sudah di Jerman. Gitu. Ah, berarti sebelum itu Frau Titi sudah di Jerman gitu ya, Frau? Iya betul. Jadi pertama saya karena kursus dulu, kursus lanjutan, baru Iya, setelahnya ke Jerman, dan apa lalu ini daftar daftar ke student college. daftar. Oke, berarti belajar bahasa Jerman yang 1 tahun itu saat Frau Titi sudah lulus SMA atau waktu masih Eh, SMA, Frau? Betul. Jadi lulus SMA itu khusus untuk eh, waktunya khusus untuk kursus bahasa Jerman saja, full. Kursus, oke. Jadi intens dalam 1 tahun itu ya, Frau. Itu sampai level berapa, Frau, waktu itu? Waktu itu sampai level B1, level B1, karena Oke, oke, untuk oke. untuk Ya, karena daftar ke kalau student college ya, iya betul harus level ya, lanjutan. benar minimal di B1 gitu ya, Frau. Iya. Hmm. Oke, kalau gitu tidak perlu lama-lama lagi nih, Frau. Partisipan kita juga udah mulai banyak yang udah gabung dan mereka udah mau menyerap ilmu dari Frau Titis. Gimana perjalanan Frau Titis dulu saat mau apply student college, apa aja yang perlu disiapkan sampai akhirnya bisa berangkat ke Jerman.
Gitu. Waktu dan tempat, Kak Nia persilahkan untuk Frau Titis memaparkan materi ya, Frau. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Dia sebelumnya. Perkenalkan teman-teman, sekali lagi baik yang baru bergabung. Di sini saya sebenarnya sekedar sharing saja ya, sharing pengalaman bagaimana dari lulus atau setelah lulus SMA dan daftar untuk kuliah S1 di Jerman. So, yang pertama di sini atau secara umum saja ya, secara umum saya mau menceritakan tentang student college itu sendiri dan prosesnya sampai masuk ke universitas. Boleh di next, Kak. Oke, so, nah untuk yang pertama, studium atau kuliah ke Jerman itu sendiri, sebenarnya mirip ya dengan di Indonesia, ada universitas swasta, ada yang negeri. Nah, untuk yang swasta biasanya itu persyaratannya lebih mudah, tapi kalau untuk universitas negeri, biasanya persyaratannya lebih sulit ya, karena kalau yang negeri biasanya nanti nggak ada uang fee atau student apa namanya untuk kuliah ya, jadi bisa dibilang gratis gitu ya. Kita hanya perlu eh, biaya membayarkan biaya administrasi dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau untuk universitas swasta itu sama seperti universitas pada umumnya ya, dia ada biaya per semester, mungkin seperti UKT ya kalau di Indonesia begitu. So, boleh di next. Oke, nah untuk persyaratannya, ya di sini persyaratan untuk masuk universitas itu sendiri ada yang namanya istilahnya Hochschulzugangsberechtigung, yaitu kualifikasi untuk masuk universitas. Nah, di Jerman itu sendiri pendidikan wajibnya itu mungkin agak berbeda ya dengan Indonesia. Kalau di Indonesia 12 tahun, kalau di Jerman itu 13 tahun. Em, jadi kalau misalkan kita atau sebagai student atau misalnya anak-anak yang anak-anak kita lulus SMA, ya itu perlu ada sekolah penyerataan dan disitulah program student collect ini. Ya, jadi sebagai jembatan antara lulus SMA di sekolah eh, internasional ya di selain di Jerman untuk masuk ke universitas di Jerman, terutama yang universitas negeri. Good. So, nah kalau untuk alur secara umum, jadi kita lulus SMA atau anak-anak misalnya lulus SMA ya, nanti akan ada ujian masuk ke student college ya, yang di sini ada ANP ini ya, itu ujian masuknya. Kemudian setelah lulus student college, setelah selesai program student college ini, nanti ada ujian akhir kelulusan dari student college, namanya FSP ini. Nah, itu sertifikat atau ijazah yang bisa kita bilang sudah setara dengan SMA di Jerman. Dari situ kita bisa daftar ke universitas. Boleh, next. Nah, ini student untuk collect itu sendiri. Tadi Kak Ania sudah menjelaskan secara singkat ya apa itu student collect. Student collect itu kursus atau kelas persiapan untuk masuk ke universitas di Jerman. Yang ini untuk siswa non-EU, untuk siswa yang selain di negara-negara Eropa itu ya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan skill bahasa Jerman. Jadi lulus dari student college ini levelnya bisa B2 atau bahkan C1 dan sebagai jembatan ke universitas. Ya, karena biasanya nanti di student college bukan hanya bahasa sehari-hari, bahasa secara umum yang dipelajari, tapi juga bahasa dari bidang atau jurusan yang kita mau tuju untuk kuliah. So, terdapat beberapa spesialisasi jurusan, ya. Jadi untuk student college atau kursus persiapan ini, dari awal kita masuk sudah dibagi menjadi beberapa spesialisasi jurusan. Kalau dawat atau lama berlangsungnya student college itu paling umum ya 2 semester. Bisa
bisa juga 4 semester, atau bahkan ada yang hanya 1 semester saja. Nah, itu tergantung ya. Student college juga ada sama kayak universitas ya, dia ada yang privat, ada yang negeri. Nah, biasanya kalau untuk yang privat dan negeri, bedanya hanya di fee-nya itu tadi. Jadi, kalau yang privat biasanya ada fee-nya, kalau yang negeri biasanya dia eh, nggak ada fee-nya ya. Jadi hanya uang administrasi contohnya. Nah, berikut ini di bawahnya ada link. Ini saya sertakan juga. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau lihat secara lengkap, itu bisa melalui link studentcollege.de ini. Good. So, boleh di next, Kak Nia. Nah, persyaratan setiap student college punya persyaratan yang berbeda-beda ya. Karena student college itu sendiri, dia biasanya mengadakan universitas universitas masing-masing. Jadi di beberapa universitas itu mereka punya program student college ini. Nah, kita orang student dari luar EU bisa daftar ke student college ini, nah, untuk kemudian melanjutkan masuk ke universitasnya. Syarat-syaratnya yang pertama itu level bahasa minimumnya apakah B1 atau B5. Karena di beberapa tempat ada yang di beberapa student college ada yang hanya B1 saja. Contohnya yang saya tuju ya itu dulu student college-nya persyaratan minimumnya hanya B1, jadi sudah bisa daftar. Nah, tapi di beberapa tempat yang lain itu ada yang mintanya oh minimal B2 ya. Nah, itu kita lihat lagi di student college-nya. Undan kita student college ini ya karena itu dia yang mengadakan universitasnya, ya kita juga bisa melihat di situ melihat di situs student college yang dituju. Zum Beispiel, atau contohnya misalkan student college di Universitas TU Berlin. Nah, itu kita bisa lihat adakah persyaratan tambahan ya, apakah dia level bahasanya B1 atau B2. Kemudian yang ketiga, bisakah kita daftar langsung ke universitas atau lewat UniAsis. Nah, ini ada UniAsis. Ini saya highlight ya, karena ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk apa sih UniAsis ini. Nah, kita nomor 4, ya, poin berikutnya, bewaardenvrees. Nah, ini juga yang penting ya, jadwalnya. Kapan dia buka pendaftaran? Ya, biasanya nanti ada tenggatnya ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian untuk daftar ke student college. Weiter berikutnya Aufnahmeprüfung atau yang tadi ya, tes masuk. Nah, tes masuk ini apa saja yang dites dan kapan jadwal tesnya itu sendiri. Nah, itu juga tergantung beda student college, beda jadwal biasanya. Namun biaya per semesternya ini tergantung dari Bundesland biasanya. Ya, jadi negara bagian. Contoh misalnya, di Berlin biaya per semester administrasinya sekian. Kalau di München, nah itu beda lagi misalnya. Atau di Köln, coba nah, itu nanti beda lagi. Biasanya itu datanya nanti bisa kita cek di situs student college yang dituju. Gitu. Boleh dilanjutkan? Nah, ini ya sekarang UniAsis. UniAsis itu sendiri, dia sebuah situs, ya, situs organisasi yang bertujuan untuk mengevaluasi aplikasi dari pelamar mahasiswa internasional. Nah, dia nih, UniAsis sudah bekerja sama dengan 180 universitas di Jerman. Gitu. Kalau dulu mungkin masih sedikit ya kerjasama antar universitas dengan UniAsis, tapi kalau sekarang sudah makin banyak ya, karena itu memudahkan baik pelamar kita ya, studentnya yang mau kuliah, dan universitasnya itu sendiri. Ya, karena dia itu fungsinya adalah membantu memverifikasi berkas siswa. Kemudian juga membantu proses pendaftaran. Ya, contoh misalkan kelengkapan dokumen, validasinya, dan beberapa juga menyediakan layanan konsultasi berkas. Ya, misalnya, ini untuk mengisi formulir ini
diperlukan data A, B, C, D. Gitu. Nah, itu kita bisa juga menghubungi UniASIS. So, oke, boleh dilanjutkan, Kak? Nah, ini untuk pendaftaran ke UniASIS ya. Jadi, dia ada situsnya yang kita bisa daftar secara online. Ya, jadi pertama kita registrasi untuk UniASIS ini, ya, membuat akun di UniASIS. Kemudian kita memilih program Student Collect dan tujuan. Tujuan itu maksudnya tujuan ke Student Collect universitas apa di kota apa. Nah, ini saya highlight juga ya, ini terutama untuk studentnya, untuk siswanya, diharap sudah mengetahui jurusan yang diinginkan. Gitu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya, ini untuk UniASIS-nya tadi. Kemudian melengkapi berkas. Nah, ini berkas dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk yang perlu diterjemahkan atau yang perlu dilegalisir. Nah, lalu semuanya disubmit online dan per pos. Jadi dua-duanya ya, kita submitnya online di situsnya. Lalu juga kita mengirim lewat pos. Karena waktu itu saya karena UniASIS ini alamatnya dia itu di Berlin. Nah, kebetulan saya tinggalnya waktu itu tidak jauh dari Berlin. Jadi saya bawa langsung gitu dokumennya, ya langsung masukin ke posnya gitu ya. Tapi kalau kita di luar kota jauh, nah itu bisa kirim per pos ya, lewat pos, dan kemudian kita membayar fee untuk UniASIS-nya itu sendiri. Nah, setelah itu UniASIS akan memproses dan mengevaluasi berkasnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, proses evaluasi berkas dari UniASIS ini memakan waktu sekitar 4-6 pekan. Dan nanti kita juga perlu cek di situsnya secara berkala. Nah, baru setelah itu semua selesai, ya, hasil pengumumannya ya itu nanti akan diberikan langsung lewat email atau lewat pos dari Student Collect. Jadi UniASIS hanya menyampaikan ke Student Collect-nya. Nah, yang memberikan hasilnya itu langsung dari Student Collect-nya. Apakah kita diterima atau tidak. Gitu. Oke, Entschuldigung, Entschuldigung. Dari tadi di saya nggak on cam ya, maaf. Ya ampun, nggak on. Sebentar. Oke, Pak, sudah terlihat? Mohon maaf ini teman-teman, ternyata tadi nggak on Sudah, cam ya. Frau. Oke, Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah berikutnya itu menentukan jurusan dari Student Collect-nya. Nah, kenapa ini penting? Karena dari Student Collect itu sendiri, ya kita belum masuk ke universitasnya, masih ke Student Collect, itu sudah dibagi. Ini contoh bidang atau jurusan ya yang ada di Student Collect. Yang pertama T-course, ya itu khusus bidangnya untuk teknik. Ya, misalkan matematika, fisika, kimia, atau semua yang yang masuk ke bidang teknik itu, kita daftarnya berarti ke T-course. Itu. Kemudian berikutnya ada M-course, ya itu jurusan kalau kita mau lebih fokus ke bidang kedokteran, biologi, farmasi, gitu. Jadi sudah berbeda-beda dari jurusan di Student College. Nah, B-course itu untuk ekonomi, ya, jadi bisnis, ekonomi, sosial. G-course itu Germanistik, ya, fokus untuk bidang humaniora atau studi Jerman. Dan terakhir S-course itu untuk yang bidang bahasa. Nah, ini menjadi penting karena nanti misalkan kita programnya daftar di T-course, ya, tapi kemudian kita sebagai siswa ya kadang-kadang mungkin nggak jadi ngambil ngambil jurusan teknik, saya mau ngambil kedokteran misalkan atau mau ngambil ekonomi. Nah, itu kita perlu mengulang dari Student Collect karena nggak semuanya itu bisa ya. Jadi misalkan ada mungkin yang irisannya ya, jadi
oh oke, kamu take course, atau kita mengambil student collect take course, tapi ada medicine-medicinnya. Nah, coba spill jurusan saya yaitu dia saya dari tech course tapi bisa ngambil jurusan yang ada medicinnya ya, tapi itu tergantung ya. Jadi tergantung dari universitasnya nanti. Apakah ya bisa boleh daftar dari tech course atau oh nggak bisa, ini khusus dari M course saja gitu. Jadi untuk jurusannya perlu diperhatikan dan perlu apa ya, sudah diputuskan mau ngambil yang bidang apa gitu, ya. So, boleh weiter, boleh next Kak Ni. So, nah sekarang itu berkasnya ya. Jadi ini berkas untuk daftar student collect ya. Itu yang pertama ijazah. So, maksudnya di sini ijazah ijazah SMA ya. Itu bisa yang setara SMA. Jadi misalkan dari MA atau SMK itu juga bisa ya, beberapa menerima juga. So, dan kemudian sertifikat bahasa Jerman. Nah, tentunya ini em, yang paling perlu ya. Jadi bisa sertifikat B1, B1 atau sertifikat B2. Nah, beberapa student collect itu ada juga yang mencantumkan syarat bisa bahasa Inggris. Ya. Bisa bentuknya sertifikat atau menunjukkan di apa namanya rapot ya, menunjukkan di rapot kalau siswa sudah belajar bahasa Inggris minimal 3 tahun di SMA. Nah, ada juga yang kayak gitu ya. Jadi tergantung jurusan, tergantung student collect, kita perlu lihat lagi apa apa saja persyaratannya. Berikutnya fotokopi. Nah, ini ada fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang diterjemahkan. Jadi mereka juga butuh yang diterjemahkan dan yang dilegalisir. Ya, jangan lupa ini semua fotokopinya itu dilegalisir. So, nah berkas lain ini juga sama ya, tergantung student collect, tergantung jurusan. Ada yang minta misalnya surat kesehatan. Gitu. Tapi kalau untuk CV, motivation letter, fotokopi paspor, foto diri itu umumnya memang diperlukan. Gitu. Oke, boleh next. Nah, sekarang biayanya. Ini biaya untuk Uniasis tadi ya. Jadi dia ada fee-nya ya untuk mendaftar di program studi ke student collect. Nah, untuk misalkan kita mendaftar ke student collect A, B, C, D ya di beberapa tempat dengan program yang berbeda-beda misalkan. Nggak apa-apa juga ya. Misalkan saya daftar T course, M course, S course. Nah, itu bisa ya. Nah, untuk di Uniasis ini pilihan pertama ya atau studi pilihan pilihan program studi yang pertama itu harganya 75 euro ya. Dan setiap tambahan itu nambah 30 euro. Nah, contoh misalnya saya ngambil 3 ya, untuk yang pertama 75, yang kedua 30, yang ketiga 30. Nah, itu totalnya nanti kita bayarkan ke Uniasis ini. Gitu. Nah, misalkan ya contoh misalnya ada masalah, ada apa atau kita nggak lulus of nama proofing ya, nggak lulus tes masuk. Nah, kita mau daftar lagi ke student connect melalui Uniasis, maka berlaku mengulang ya. Jadi daftar ulangnya itu sama. Yang pertama 75 euro, nah lalu yang berikutnya 30 euro, 30 euro dan selanjutnya tergantung pilihan kita. Begitu. So next. So, nah setelah kita sudah Basmi, misalnya kita sudah mengirim berkas, sudah daftar, mengirim berkas dan sudah selesai semuanya, ya sudah mengecek semua berkas, sudah membayar. Nah ini kita perlu cek update dan jadwal di situs Uniasisnya. Ya, kita perlu mengecek secara berkala. Ya, jadi proses dari 4 sampai 6 minggu ya di mana Uniasis memverifikasi semua berkas kita. Itu nanti ada beberapa yang apa menunjukkan status yang berbeda-beda. Misalnya untuk yang pertama
itu masih diproses gitu kan, evaluation ya ini. Dan misalkan ada yang kita nggak jadi daftar nih, nanti dia statusnya berubah, withdrawn. Nah ini ya yang saya highlight itu ada dua. Yang pertama faulty ini ya, kalau misalkan ada berkas ya bisa satu atau ada beberapa ya dokumen yang tidak memenuhi kriteria. Nah ini nanti dia setelah dicek lalu statusnya faulty. Nah ini kita langsung ngecek apa dokumen atau berkas yang belum terpenuhi itu. Ya kadang-kadang itu em, misalkan tidak sesuai atau apa tidak memenuhi kriteria karena kesalahan kecil gitu ya. Misalkan kita salah tulis atau CV-nya kurang atau gimana gitu ya. Nah, itu kita makanya perlu cek updatean ya secara berkala karena nanti kita perlu mensubmit ulang ya baik online maupun per pos itu tadi ya sebelum tenggat waktu pendaftaran habis. Jadi kan kita diberi waktu pendaftaran itu ya dari Student Collect. Nah, kita mengurus dokumen ini ya ini juga perlu em, perlu apa namanya segera dan perlu apa namanya ya. Jadi em, kalau bisa kita cek dan recheck lagi semua berkas, jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang kurang, karena nanti tenggat waktunya ya itu akan mempengaruhi kita daftar ke student collect-nya. Itu. Nah, yang terakhir ini, kalau yang udah oke, ini berarti udah hijau ya, jadi berkas semua sudah lengkap, kriteria juga semua sudah terpenuhi. Gitu. Nah, kalau yang terakhir ini ada case by case decision, ini kadang-kadang tergantung dari universitasnya ya. Misalkan, Beispiel berkasnya tidak memenuhi semua kriteria, tapi dipertimbangkan oleh pihak universitas atau pihak student collect-nya. Nah, ini misalkan harusnya ada motivation letter misalnya, tapi ternyata dari student collect-nya, nggak apa-apa deh, ya, boleh. Nah, ini bisa nanti apa namanya kita lihat, kita berarti menunggu langsung dari student collect-nya. Gitu, hasilnya ya. Good. Baiklah, boleh berikutnya. Nah, ini jadi setelah semua dokumen atau semua berkasnya itu sudah lulus seleksi ya, sudah aman semua, udah oke ya, udah hijau. Itu nanti dari universitas atau dari student college-nya akan mengirim email ya dalam bentuk email yaitu Einladung zu Aufnahmeprüfung oder Aufnahmetest. Nah, ini surat undangan untuk mengikuti tes masuk. Ya, ini jadi kalau sudah ada Einladungnya itu, ya surat undangannya ini, nah kita perlu melihat jadwal untuk tesnya. Ya, karena misalkan nanti kita, contoh ya kita daftar di beberapa student collect, ya, nah, misalnya 3. Nah, nanti setiap student collect, ya mereka tuh punya jadwal yang berbeda-beda. Nah, itu kita juga perlu melihat, oh saya harus kemana dulu. Nah, untuk tes nanti tanggal berapa tes di student collect mana, tanggal berapa di student collect mana, unsur Python gitu dan lain-lainnya. Begitu juga dengan jenisnya. Ya, jadi beberapa beberapa student collect ya, mereka itu pertama tergantung jurusannya, ya ujiannya itu tergantung jurusannya dan tergantung si student collect-nya itu. Ya, misalnya kalau di student collect A itu tes masuknya ada Jerman, ya, tes bahasa Jerman, dan karena kita daftarnya di kurs misalnya ya, teknik kurs itu ujiannya bahasa Jerman dan matematika saja. Nah, jadi nggak ada misalnya tes biologi, tes kimia misalnya nggak ada. Ya hanya Jerman, bahasa Jerman dan matematika. Nah, tapi misalkan di jurusan yang lain, misalnya saya mengambil jurusan kurs. Nah, itu justru bisa misalnya tesnya hanya bahasa Jerman dan biologi saja. Jadi matematikanya nggak ada, gitu. Nggak tes matematika. Gitu ya. Jadi memang berbeda-beda.
Nah, ada lagi yang namanya C-test, ya, itu tes tambahan untuk mengetes ini ya, gramatik terutama, gramatik dari bahasa Jerman. Ya, kalau misalnya bahasa Jerman, tes Jerman biasa sebenarnya mirip ya kayak yang tes sertifikat, kayak di Gute misalnya ada tes Schreiben, Hören, ya menulis, tes mendengar, tes membaca, tes speaking test ya, expression. Tapi kalau untuk chat test, ini di beberapa student collect itu disertakan juga, ya, itu untuk menguji gramatik. So, berikutnya, nah ini ya contoh Aufnahmeprüfung. Yang di sebelah kanan ini contoh C-test. Ya, jadi ini bentuk tes untuk bahasa Jerman, terutama yang tes C-test itu tadi. Ya, jadi ini kata-katanya dipotong-potong. Nah, nanti siswa atau kita pelamar yang mau studi, nanti ujiannya kita harus mengisi eh, apa titik-titik ini semua. Jadi, apakah kata-katanya sudah betul, nah, bahasanya, gramatiknya. Sedangkan kalau yang sebelah kanan, ya ini yang sebelah kanan, ini contoh eh, apa tes masuk untuk matematika ya. Nah, ini contohnya dari TU Berlin. Nah, ini ada soal matematikanya itu biasanya mirip ya dengan soal matematika di Indonesia. Jadi kalau dari em, apa materi ya itu sebenarnya sama aja ya. Misalnya materinya ada contohnya di sini ya, ada misalnya oh ada integral, ada unsur material untuk matematika contohnya. Tapi ini dalam bahasa Jerman. Gitu. Oh. So, ini ada linknya juga ya yang saya sertakan. Ini dari Student Collect. Ya, dia juga memberikan contoh Aufnahmeprüfung. Ya, jadi ini Aufnahmeprüfung slash Beispiele itu contoh tes masuk. Nah, ini bisa juga untuk siswanya misalnya yang mau daftar ke Student Collect ya, latihan-latihan dengan mengerjakan banyak Aufnahmeprüfung ini. Tuh, ya. So, boleh dilanjutkan? Nah, ini secara umum ya, secara umumnya dari yang tadi semua ya, secara umum gambarannya alur proses pendaftaran student college. So, dari pertama misalnya dari fase persiapan ya, itu kita kursus dulu ya, kursus bahasa Jermannya bisa sampai B1 atau sampai B2. Kemudian kita juga melengkapi berkas, nah, dan membuat paspor, apply visa. Nah, ada dua jalur sebenarnya. Ya, kalau tadi yang sudah dijelaskan itu jalur Uni Asis ya yang agak-agak panjang ya jalurnya. Nah, selain itu ada juga yang daftar langsung. Ya, jadi kita sebenarnya bisa juga daftar langsung ke Student Collect. Ya, itu tadi apakah kita bisa daftar langsung atau kita harus lewat Uni Asis. Kadang-kadang Student Collect mengharuskan. Ya, jadi misalkan itu sebagai syarat ya. Syarat daftar ke Student Collect ini untuk siswa internasional harus melalui Uni Asis. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang bisa mendaftar langsung ke Student Collect. Nah, cuman memang kalau yang daftar langsung itu jadinya kita sendiri yang perlu aktif ya. Kita sendiri yang perlu aktif untuk ngecek sudah lengkapkah dokumen, sudah betulkah dokumennya. Nah, dan yang paling sulit sebenarnya itu anerken ya. Jadi mengkonvert nilai dari sistem Indonesia ya ke sistem Jerman. Karena nanti akan ada hitungannya sendiri ya. Misalkan di Student Collect untuk jurusan teknik, tech course, order M course itu tetap ada persyaratan nilai. Ya. Nah, nilai ini perlu di-convert. Ya, jadi kalau dari em, SMA di Indonesia ya dengan nilai-nilai yang di sistem Indonesia itu nanti akan di-convert ya akan diubah dengan sistem Jerman. Nah, kalau melalui Uni Asis itu memang ya karena kita ibaratnya pakai jasanya dari Uni Asis ini, mereka nanti yang sudah selain memverifikasi juga akan mengkonvert nilai-nilai kita ke sistem Jerman. Jadi nanti sudah lebih mudah
universitas juga merasa, oh udah langsung lebih mudah nih gitu, langsung melihat, oke ini semua sudah valid, ya. Kalau daftar langsung itu kita mandiri, ya. Jadi kita sendiri yang harus menghitung, kita sendiri yang harus aktif, mungkin tanya-tanya ke apa customer service apa namanya kontak person dari student collect itu sendiri. Biasanya kalau untuk yang swasta ya, untuk yang swasta dia bisa daftar langsung dan biasanya lebih apa lebih direct gitu. So, tapi kalau untuk persyaratan dan tes masuk itu sama. Ya, intinya persyaratan dokumennya itu sama aja ya, mau daftar langsung atau daftar lewat Uniasis. Nah, pun tes masuknya juga sama. Ya. So, nah ini kalau yang dari Uniasis itu tadi ya, jadi kita nggak perlu daftar satu-satu ke student collect. Kita daftar lewat Uniasis. Saya mau student collect A, B, C, D. Kita serahkan dokumennya satu sekali ke Uniasis. Dan nanti mereka yang menyalurkan ke student collect itu. Sedangkan kalau kita daftar langsung, kita benar-benar harus daftar dan mengirim berkas satu-satu. Ya, kayak, oh saya mau student collect A, kirim satu berkas, ya maksudnya satu bundel gitu ya, mau berkas. Kemudian student collect yang kedua kirim lagi. Jadi em, ibaratnya kita mengirimnya dan kopiannya itu nanti jadi lebih banyak gitu. Sedangkan kalau lewat Uniasis cukup satu saja. So, nah setelah itu tes masuk ya Aufnahmeprüfung dan setelah lulus, setelah dinyatakan lulus, kita bisa langsung masuk ke Studienkolleg. Oh, boleh dilanjutkan? Nah, setelah lulus ya, setelah dinyatakan oh Anda keterima ya di Studienkolleg ABCD misalkan. Nah, ini prosesnya ya. Yang pertama kita daftar ulang. Ya, nanti kita dapat ini ya seperti kayak nomor student ID dan sebagainya. Dan kita membayarkan uang semester. Nah, ini kalau uang semester untuk yang negeri itu biasanya dia uang semesterannya bukan UKT ya. Jadi dia lebih tepatnya kayak uang administrasi. Ya, makanya per semester itu bisa kisarannya 100 sampai 500 euro saja. Sedangkan kalau yang privat ya itu bisa mulai dari 5.000 sampai 8.000 per semester. Beberapa memang ada juga yang bisa dibayar, gimana ya, bayarnya itu per bulan ya untuk yang privat. Tapi ada juga yang mintanya bayarnya per semester. Gitu. So, nah ini student collecting sendiri berlangsung selama 2 sampai 4 semester. Maksudnya, jadi kalau untuk umumnya ya 2 semester, tapi nanti kan ada ujian ya. Jadi ada ujian semacam UTS dan UAS-nya gitu ya. UTS dan UAS. Nah, UTS-nya ini Beispiel misalnya di semester pertama itu kita nggak lulus ya. Untuk melanjutkan ke semester kedua itu kita boleh mengulang sekali. Jadi kita diberi kesempatan untuk mengulang sekali. Jadi kalau dihitung, oh berarti kita menghabiskan waktu lebih dari 2 semester. Jadi ibaratnya semester 1 kalau nggak lulus kita boleh mengulang. Semester 2 pun kalau kita nggak lulus boleh mengulang lagi. Nah ujiannya ya itu ujian akhir di Studienkolleg namanya Feststellungsprüfung. Nah FSP ini. Ini ujian kelulusan ya ujian kelulusan dari Studienkolleg. Nanti setelah kita dapat sertifikatnya, ya, nah itu yang akan kita pakai untuk daftar ke universitas. Jadi berarti itu ijazah kita gitu ya, itu ijazah SMA kita. Gitu. So, weiter, boleh dilanjutkan. Nah ini contoh apa bukan pembelajaran ya, pembelajaran di Studien. Jadi kayak SMA ya, Senin sampai Jumat, nah pagi sampai sore dan bermacam-macam. Misalkan kalau di sini ini contoh untuk yang T-kurs ya, contoh untuk yang T-kurs atau bidang teknik itu tadi. Ya, jadi yang dipelajari ada analisis matematika, fisika, mekanik, bahasa Jerman,
elektroteknik, informatik. Nah, nanti jadwalnya kurang lebih sama ya. Intinya Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. So, baik, boleh diingatkan. Nah, ini contoh Feststellungsprüfung ya. Ini contoh untuk tes kelulusannya. Ya, contoh yang sebelah kiri ini dari Studienkolleg FU Berlin. Ya, ini em, hanya contoh sebagian saja ya. Jadi kalau untuk M-Kurs dengan F-Kurs itu nanti agak berbeda ujiannya ya. Tapi intinya ini tuh kita kayak ujian kelulusan SMA tapi dalam bahasa Jerman. Ini juga ada dari beberapa Studienkolleg, mereka juga memberikan contoh soal. Ya, ini linknya sudah saya berikan juga ya. Jadi contoh misalkan dari TU ini untuk contoh soalnya apa aja dan bisa kita pakai untuk latihan. Tapi ini belum ini ya belum relevan ya karena kalau kita sudah masuk STK, sudah masuk Studienkolleg, nah nanti pastinya akan ada latihan-latihan lebih banyak. So, boleh dilanjutkan? Nah, setelah lulus, ya ini setelah lulus dari Studienkollegnya tadi, ya kita mendapatkan choice-nya tadi. Untuk pendaftarannya sebenarnya alurnya mirip ya dengan daftar ke Studienkolleg. Beberapa jurusan ya, atau beberapa universitas, mereka juga em, mensyaratkan daftar lewat Uniasis. Tapi nggak semua, ya nggak semua. Contoh misalkan em, terutama misalkan kita Studienkollegnya di universitas apa, ya, lalu kita daftar uninya ke uni itu juga, nah itu biasanya bisa langsung. Tapi kalau misalkan saya Studienkollegnya di Berlin, tapi saya kuliahnya maunya di München, nah itu biasanya nanti dia ada persyaratan tambahan. Contoh misalnya, oh harus lewat uni ASIS, nah maka prosesnya sama kayak yang tadi. Kayak yang tadi kita daftar ke uni ASIS, bedanya adalah di program. Kalau yang pertama, kita daftar programnya Studienkolleg. Nah, kalau yang ini, kita nanti daftarnya ke universitas. Gitu. Nah, kalau ini bedanya cuman dari dokumennya, eh, kalau daftar Studienkolleg itu kita perlu ijazah SMA. Ya, kalau daftar untuk universitas, kita pakai Zeugnis itu tadi ya. Jadi sertifikat yang menunjukkan kita sudah lulus dari Studienkolleg. Ya. Untuk berkas lain ini tambahan tergantung, sekali lagi tergantung universitas, tergantung jurusan. Ini ada yang motivation letter, CV. Nah, ini ada for praktikum. Beberapa jurusan, ya, terutama misalkan jurusan yang eh, applied ya, applied science. Nah, jadi yang applied science itu yang lebih banyak eh, prakteknya. Biasanya mereka eh, memerlukan atau persyaratannya termasuk internship ya berupa for praktikum. Jadi kayak magang tapi magang yang levelnya SMA gitu ya. Jadi misalkan oh yang penting udah kenal dulu nih alat-alatnya apa. Yang penting udah pernah masuk ke lab gitu ya. Jadi udah pernah atau jadi nggak benar-benar asing gitu dengan perlengkapannya. Karena kalau untuk yang applied science itu tadi ya karena banyak prakteknya biasanya nanti memang lebih banyak di lab ya, saat kuliah dibanding kalau yang universitas yang lebih banyak di materi atau teori ya. Jadi apa praktek di labornya itu lebih sedikit. So, nah untuk prosesnya sama kayak tadi ya beberapa universitas ada yang bisa daftar langsung, ada yang lewat Uniasis. Kalau daftar langsung kita biasanya hanya mengirim berkas, lalu nanti kita membayar uang semester atau biaya tambahan dan daftar ulang. Dan also sama ya kita cek jadwal juga ya jadi intinya cek jadwal untuk pendaftaran terus kapan jadwal kita perlu daftar ulang nah dan kapan kita masuk di hari pertama di universitas. So kalau lewat Uniasis sama kayak yang tadi ya jadi kita kirim berkas kirim ke Uniasis membayar fee Uniasis lalu menunggu pengumuman dari universitasnya.
Satu hal untuk daftar ke universitas, ya itu sudah kebanyakannya itu mereka tidak lagi mengadakan tes masuk. Jadi untuk universitas kita yang penting punya sertifikat dari student collect, ya, dan ya udah kita langsung bisa masuk. Kecuali beberapa jurusan, misalnya jurusan kedokteran gitu ya, karena peminatnya banyak, jadi perlu tes masuk gitu. Tapi kalau misalkan jurusan-jurusan lain, nah itu biasanya mereka udah nggak ada tes masuk lagi, ya tinggal menunjukkan saja eh, checklistnya kita kirim. Kalau misalkan sudah memenuhi semuanya, maka kita bisa langsung kirim berkas dan kirim berkas sorry, Bu. Kita bisa langsung daftar ke universitas tersebut. Oke, boleh dilanjutkan? So, nah terakhir ini em, tiga hal yang penting ya dalam proses pendaftaran. Ya, yang pertama itu bahasanya. Ya, jadi kalau bisa eh, siswanya itu benar-benar siap ya secara bahasa, banyak latihan untuk gramatiknya, coba ya apa perkaya perkaya kosakata dan em, banyak latihan untuk atau banyak persiapannya ya, bahkan banyak persiapan untuk ujian masuk maupun ujian kelulusannya. Yang kedua itu juga bidang. Nah, ini bidang juga penting banget tadi ya. Contohnya, misalkan, oh saya tertarik di teknik. Jadi kita ngambil tech course. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita pikir, gak jadi mau ngambil M course aja gitu. Atau mau ngambil B course misalnya. Mau ngambil ekonomi, itu kita harus mengulang dari awal. Dari student collect gitu. Ya, jadi perlu diperhatikan benar-benar minatnya di mana, di bidang apa. Agar kita tidak membuang biaya, membuang waktu ya. So, terakhir berkas. Nah, ini berkas juga sangat penting ya karena selain dia apa Batchpil misalkan kita sudah melengkapi berkas ya termasuk fotokopiannya, legalisirnya semua itu kalau kita udah berangkat ke Jerman ya itu biasanya mereka mintanya tuh nanti kalau ada yang kurang misalnya atau ada yang salah kayak gitu ya itu em, butuh dokumen yang asli ya yang nanti harus dikopi lagi harus dilegalisir lagi. Nah beberapa itu ada kasus-kasus yang bermasalah di berkas dia jadinya menghabiskan biaya yang cukup besar karena harus mengurus dari Indonesia sedangkan dia sudah di Jerman kayak gitu. Jadi perlu di em, cek dan atau cek kembali secara teliti begitu. So, oke, nah ini beberapa link pentingnya untuk em, bisa misalkan apa ya saya coba dibuka Mbak atau Kak Nia. Egal, saya terserah mau link yang mana. Ada contoh misalkan di apa ya Boleh Student mencoba College. yang Uni Asis, boleh itu, Frau, Boleh, boleh, boleh. sepertinya. Ya, Student College atau yang Uni Asis. yang Sepertinya yang Uni Asis aja, Frau. boleh, Biar boleh. lebih Sebentar. So, nah itu ini contoh situs yang Uniasisnya tadi ya. Jadi di sini kita bisa em, ada atau mengikuti step-stepnya ya. Kebetulan memang baru ada bahasa Inggris ya, jadi belum ada bahasa Indonesia. Jadi tapi kita bisa lah ya melihat dari sini apa aja kira-kira. Nah ini mereka juga sudah merangkum ya di 6 steps ya, 6 langkah untuk em, mendaftar. Gitu. Jadi pertama ini kan kita melihat misalkan, oh informasinya apa ya, kita mau daftar apa, apakah program dari Student Collect, atau misalnya tadi kita sudah lulus Student Collect, lalu mau daftar ke universitas atau bachelor, ya bachelor. So,
Nah, ini juga ya plan your application, maksudnya jadi kayak gimana kita daftar di Uniasisnya. Ya, biasanya em, lebih baiknya ya kita membuat list, ya list, notes, nah jadi catatan-catatan, jadwal-jadwal, ya terus tenggat waktu terutama itu juga penting. So, better. Nah, kemudian kita itu tadi ya melengkapi berkas ya, kelengkapan dokumen, apa yang perlu difotokopi, apa yang perlu dilegalisir, terutama. Nah, so, nah, kemudian apply online. Jadi yang pertama bikin ini dulu ya, bikin akun dulu, ya lalu kita daftar secara online. Ini contoh di situsnya ya. Ya, lalu membayar biayanya, ya, biaya untuk asisten yang tadi. Nah, kemudian ini saya mengirim semuanya secara per pos ya, lewat pos dan keep track. Nah, itu juga penting, kita perlu lihat statusnya itu tadi ya. Jadi jangan misalkan udah ngirim terus udah kadang-kadang anak-anak suka ini ya. Yang penting udah ngirim gitu. Terus nanti lupa aja untuk nge-track gitu kan. Tiba-tiba ada faulty satu gitu. Wah, nah baru habis itu panik. Gitu ya. Jadi teman-teman perlu cek secara berkala. Oke, that's fast itu untuk yang sis. Oh, benar. Kalau dari Unis Asis itu sendiri, ya mereka juga menyediakan link ya untuk tiap student collect-nya. Jadi misalkan student collect apa, ya dia menyediakan kurs apa. Jadi ada program bidang apa. Karena beda-beda ya. Misalnya tadi yang di TU Berlin, mereka hanya ada T-kurs, V-kurs, dan nggak ada M-kurs misalnya. Jadi itu juga perlu kita lihat di kota apa, universitas apa, atau student collect apa, ya menyediakan bidang apa. Tadi oh ya udah ya terakhir, kalau ada pertanyaan boleh silakan teman-teman. Itu aja sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih banyak, Frau Titis. Ya, Sama-sama. terima kasih banyak ya, Frau. Harinya ngebahas dari awal persiapan sampai apply Stutkol, sampai selesai Stutkol, bahkan dibahas juga tentang setelah Stutkol itu untuk masuk ke universitasnya seperti apa. Nah, dari penjelasan Frau Titis ini, Kak Nia menyimpulkan beberapa poin, yaitu 3 poin ya, Frau, yang harus dipersiapkan mulai dari bahasa, kemudian bidang harus diketahui dulu, dan juga berkasnya, seperti itu. Yang paling penting memang di bahasa sih ya, Frau, karena memang bahasa Jerman ini menjadi kunci utama untuk peluang studi atau karir ke Jerman gitu. Kalau untuk leveling bahasa Jerman sendiri, beberapa mungkin yang join sharing session ini sudah tahu, namun mungkin beberapa juga ada yang baru pertama kali mengikuti atau kepo-kepo tentang program ke Jerman. Jadi Kak Nia juga mau menjelaskan kalau leveling bahasa Jerman itu dimulai dari level A1, kemudian level A2, kemudian level B1 dan B2, dan yang terakhir adalah level C1 dan C2, seperti itu. Untuk kalian yang pemula bisa mulai dari level A1, kemudian kalau Stutkol itu kan minimal B1 ya, Frau ya. Jadi nanti juga bisa disesuaikan dengan persyaratannya masing-masing. Ada yang minta B1 atau minta yang sampai B2. Nah, OTKA juga menyediakan kursus untuk kalian dari level A1 sampai B2, kami tersedia. Itu ada beberapa pilihan kelas nih, Frau dan teman-teman yang lain. Kita ada kelas grup dan juga ada kelas privat. Untuk kelas grup hanya berisi 8 siswa saja dalam satu kelasnya dan pembelajarannya full online via Zoom meeting. Jadi dimanapun kalian berada, kalian bisa mengikuti kelas bersama kami dan juga nanti bisa juga diajarkan oleh Frau Titis. Apabila kalian di kelas privat, kalian bisa request langsung, Kak, saya maunya sama Frau Titis karena kemarin saya ikut sharing session sama Frau Titis. Saya suka sama gaya belajarnya Frau Titis dengan gaya penyampaian Frau Titis. Saya mau pokoknya sama Frau Titis aja. Nah, itu bisa ambil di kelas privat. Karena kalau yang di kelas grup, itu di tipe Gold dan Platinum, ini dari segi materi yang diajarkan sama, hanya berbeda di jadwal kelas.
dengan isi 8 siswa, jadwal sudah ditentukan dari kami. Sedangkan untuk di kelas privat, ini jadwal bisa request sesuai yang kalian mau. Mau seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, itu bisa. Atau seminggu full, itu juga bisa. Dan jadwalnya, jamnya, itu juga bisa menyesuaikan dengan kalian. Misal hari ini mau pagi, besok mau malam, besoknya mau pagi lagi, itu bisa. Dan juga poin plus di kelas privat karena beberapa peserta yang ikut sharing session ini adalah berdomisili di Qatar, di kelas privat ini kalian bisa request dengan bahasa pengantar bahasa Inggris gitu. Apabila Ananda dari orang tua parents yang di Qatar, apabila memang anaknya ini untuk bahasa Indonesia dirasa kurang dan lebih lebih oke di bahasa Inggris, di kelas privat kalian bisa request untuk bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Sedangkan di kelas yang grup, di Gold dan Platinum, bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, juga kembali lagi tadi ke Student College ya, Frau. Itu berarti yang pertama pasti minimal di level B1 atau B2. Jadi harus dipersiapkan secepat mungkin karena memang untuk belajar bahasa itu tidak sebentar ya, Frau ya, dan juga butuh komitmen, butuh apa ya, butuh semangat dan motivasi yang tinggi untuk bisa komitmen di belajar bahasanya dulu, mengejar bahasanya sampai eh, bisa sampai mahir sampai di level B1 atau B2. Terus yang kedua, perlu dipikirkan dahulu mau ambil jurusan apa. Karena jurusan universitas yang akan kalian tuju ini menentukan stutkol apa yang harus kalian ambil di T course atau di M course dan lain-lain. Kemudian untuk pendaftaran berarti itu akan lebih efektif jika melalui Uni Asis begitu ya, Frau. Karena kita sekali apply, terus Uni Asis yang akan membantu kita. Gitu ya, Frau, betul? Ya, betul Kak Nia. Oke, kemudian juga harus memperhatikan terkait jadwal pendaftaran gitu. Karena jadwal pendaftaran ini berbeda-beda, jadi bukan kayak satu gelombang tertentu di pusat, tapi jadwal pendaftaran ini tergantung pihak stutkol atau universitasnya sendiri. Jadi kalian bisa kepoin masing-masing website universitas untuk tahu lebih lanjut atau juga bisa dari Uni Asisnya yang tadi. Kemudian ada ujian ANP. Nah, ujian ANP terus juga dilihat biaya-biaya yang ada. Itu semua bisa kalian lihat di website universitas yang akan kalian tuju seperti itu. Nah, oke, kalau begitu kita lanjut ke sesi tanya jawab nih, Frau. Kalian semua yang mau tanya-tanya ke Frau Titis, yuk kita masih ada waktu beberapa menit untuk langsung bertanya ke Frau Titis. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Frau Titis. Kalian bisa langsung menulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti Kak Nia akan bantu eh, bicarakan ke Frau Titis seperti itu. Sambil menunggu, jangan lupa absen ya guys, karena absennya nanti bisa diklaim sertifikat keikutsertaan di sharing session dan juga Kak Nia akan follow up kalian dari absensi ini. Ada penawaran spesial dari Kak Nia, khusus yang ikutan sharing session ini akan mendapatkan voucher 200.000 dari Kak Nia, tapi jadi siapa cepat dia dapat gitu ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, Prau, Kak Nia mau bertanya sedikit itu tentang sebentar. Ini nih, Frau, ini kan beberapa peserta kita ada yang memang domisilinya di Qatar. Nah, di Qatar itu SMA-nya sudah Cambridge atau Cambridge A-level gitu. Nah, untuk Cambridge A-level itu apakah harus tetap stutkol atau bisa langsung ke univnya, tahu? Itu kalau setahu saya, jadi setiap negara ya itu punya standarnya masing-masing. Hmm, Termasuk ya ini ya, termasuk yang dari Qatar ini, cuma misalnya ternyata Oke, itu sudah ya. jadi ijazah kelulusannya ya, ijazah lulus SMA-nya itu sudah memenuhi untuk mendapatkan yang tadi hard set by itu tadi. Ya, jadi em, apa Oke, oke. sertifikat atau misalkan apa ya, standar untuk masuk ke universitas. Sebenarnya itu ya, sebenarnya Mhm. itu karena
Kalau dilihat di Indonesia itu juga ada, ya itu juga ada. Kalau nggak salah Deutsch Jerman, Deutschschule Jerman kalau nggak salah ya. Jadi lulus dari situ sudah langsung bisa masuk universitas, gitu. Jadi Ah, sekali lagi oke, berarti kita itu tanpa perlu, stutkal. Oke, ya, oke. betul. Jadi kita perlu lihat apakah dia sudah bisa dianggarkan, nah itu istilahnya ya. Jadi apakah dia bisa Iya, iya. dianggap mencukupi. Nah, kalau yang Setara tadi saya gitu ya, jelaskan, Prof. ya betul. Oh, ternyata sudah setara, ternyata sudah Mm-mm. memenuhi. Nah, itu berarti kita bisa langsung masuk. Oke, Tapi itu memang tergantung ya, oke. tergantung. Oke, berarti poinnya adalah kita harus ngecek dulu apakah ijazah SMA-nya ini setara atau tidak, dan itu bisa dicek melalui email langsung ke bagian pendaftaran UNIF atau ke UNIASIS gitu ya, Prof. Dan juga memang Iya, itu tidak semua universitas atau negara yang dituju menerapkan persyaratan yang sama. Jadi kalian semua tetap harus cek masing-masing universitas yang akan kalian tuju gitu ya, karena memang untuk persyaratan tersebut tidak secara pukul rata gitu. Jadi tetap harus mengikuti persyaratan dari masing-masing univ gitu. Terus ini ada pertanyaan dari Kak Rina. Untuk ujian A1 sampai B1-nya apakah bisa online? Kalau untuk ujian sertifikat ya, maksudnya ini ujian sertifikat kan ya? Iya, betul, Ujian Kak. Ya, sertifikat yang saya tahu itu untuk yang diakui, yaitu kan di Indonesia itu baru yang dari Bute ya. Nah, mungkin ada beberapa pilihan iya lain. betul, Nah, betul. kebetulan kalau dari Bute itu yang saya tahu dia bisanya masih hanya offline. Jadi Bute kan juga ada Oke, beberapa gitu ya, cabang Kak kalau nggak Rina. salah. Mm-mm. Jadi bisa mungkin dilihat Mm. di Iya, mana betul. jadwalnya, tanggal berapa, hari apa gitu kan. Eh, Nah, kita bisa datang ke sana. Oke, jadi ini ya, untuk ujian A1 B1 ini dilaksanakan secara offline langsung di pihak Gutanya sendiri. Untuk pendaftaran kalian bisa langsung ke websitenya Guta dulu, dan nanti ujian sertifikasi itu tidak perlu ambil per level ya teman-teman. Jadi ambilnya cukup langsung di B1. Jadi kalian bisa kursus dulu dari A1, A2, kemudian B1. Nah, sertifikat yang digunakan untuk Stutkol ini adalah sertifikat Gute B1. Jadi kalian ujiannya nanti di level B1. Kemudian pertanyaan dari Kak Firdaus, apakah ujian OTKA bisa diterima di Stutkol? Nah, Kak Firdaus, kalau untuk apa itu namanya sertifikat ataupun ujian yang ada di OTKA itu adalah sifatnya internal. Jadi itu ujian kelas internal OTKA, dan sertifikat yang kami keluarkan adalah sertifikat kursus seperti itu. Nah, yang dibutuhkan untuk apply Stutkol adalah sertifikasi resmi dari Kute yang sudah diakui secara internasional. Jadi tetap harus menggunakan sertifikat dari pihak Kute, OSD, atau lembaga lain yang sudah diakui. Seperti itu ya, Kak Firdaus. Kemudian pertanyaan selanjutnya eh, dari Kak Ramzi, saya penasaran nih, Frau, seperti apa perkuliahan di Jerman, terutama pada program kedokteran. Di Jerman terkenal dengan apa ya, Frau, dari segi bidang kesehatannya, dan sesulit apa ya tes masuknya? Nah, itu pertanyaan dari Kak Oh, Ramzi, Frau. oke. Untuk kuliah program kedokteran ya. Kalau program kedokteran itu setahu saya ya, karena dia agak khusus ya, agak khusus. Jadi pertama itu em, Ya, betul. kalau secara umum bidang kesehatan itu macam-macam ya. Jadi bukan hanya kedokteran saja, ada bidang yang lebih fokus ke farmasinya, bidang kesehatan ada fokus ke manajemennya juga, atau yang saya ambil itu ada kesehatan tapi fokus ke fisika aplikasi gitu. Jadi ada macam-macam kalau untuk kesehatan. Ada yang alat-alat kesehatan ya. Jadi macam-macam. Tapi kalau untuk kedokteran secara khusus, atau human medicine, nah itu jurusan kedokteran itu banyak ya persyaratannya. Jadi sebenarnya mungkin di semua negara ya sama di semua negara kuliah kedokteran itu memang tidak mudah ya.
pertama untuk M-Kursnya itu sendiri, ya itu mereka ada nilainya untuk ujian masuk, ya dari ijazah SMA kita itu juga nanti kan ada nilai-nilai yang di-convert ya, itu ada minimum, ya untuk M-Kurs minimum sekian, untuk T-Kurs minimumnya sekian. Jadi dari Oke. ijazah SMA kita juga perlu lihat eh, nilai kita akan dilihat gitu. Pun lulus dari student college ya itu biasanya untuk untuk human medicine ya untuk kedokteran manusia ya itu perlu nilai yang eh, hampir perfect lah bisa dibilang. Jadi kalau di Indonesia kan paling tinggi 4 ya. Jadi Hampir sama gitu ya. sekitar ya bisa Iya. misalkan di atas 3,5 sampai 4 misalkan gitu ya. Jadi nilainya lulus dari student college. Nah, selain itu, nah di student college itu sendiri, ini dulu masuk masuk ke universitasnya. Kalau jurusan kedokteran biasanya ada tes lagi. Nah, karena peminatnya juga banyak, ya. Jadi masuk universitas yang Betul, ada. betul. Mm. Dan nanti setelah lulus dari universitasnya itu juga akan ada tes lagi. Ya, jadi banyak banyak tesnya ya. Sama mungkin ya seperti di negara-negara lain. Tes Di tes Indonesia. kedokteran, tes profesi, unsur dan lain. Begitu. Oke, terima kasih, Frau. Semoga jawaban dari Frau Titis bisa menjawab pertanyaan Kak Ramzi ya. Kemudian untuk selanjutnya Kak Firdaus. Ini saya bantu jawab ya, Frau, untuk Kak Firdaus. Apakah biaya khusus OTKA telah mencakup biaya ujian Gute? Itu jawabannya karena memang kami adalah lembaga kursus dan Gute adalah sudah diakui sertifikasinya oleh secara internasional gitu. Jadi kami adalah lembaga yang berbeda. Untuk biaya di OTKA itu pure biaya untuk kursus belajar bahasanya, kemudian untuk biaya kasih ujian Gute itu berbeda. Jadi untuk kisarannya berapa itu biasanya tiap negara berbeda-beda. Kalaupun contoh misal di Indonesia, antara tes di Jakarta dan Medan itu harganya sudah berbeda gitu. Dan juga formation biasanya di Gute per 1 Januari itu harga ujiannya akan naik seperti itu. Kalian langsung cek di website Gute masing-masing dan Gute itu tersebar di seluruh negara di dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia. Untuk kalian yang saat ini sedang di luar Indonesia, bisa langsung cek Gute terdekat di kalian. Itu posnya di mana. Jadwal ujian juga bisa langsung di website, serta harganya itu nanti akan lengkap. Seperti itu. Kalau bisa ambil ujian Gute langsung B1 atau B2 bisa. Jadi urutannya itu kursus dulu menguasai materinya. Kalau A1, A2, B1, dan B2. Kemudian lanjut ambil ujian sertifikasi Gutenya di B2. Jadi ujian sertifikasi Gute ini tidak per level. Seperti itu ya Kak Firdaus. Kemudian ada nilai minimal waktu ekstra untuk persyaratan studi, ada nilai minimal waktu SMA. Itu pertanyaan dari Kak Ramzi ya. Gimana Kak? Mohon maaf tadi agak putus-putus kayaknya. Nilai minimal. Oke, apakah ada nilai minimal dari rapor SMA kita waktu kita akan tutkal, atau itu tergantung dari universitasnya lagi, persyaratan dari universitas? Kalau untuk nilai minimal, ya sebenarnya mereka nggak ngasih secara eksplisit ya, jadi nggak langsung dikasih ini nilai minimalnya kayak gitu, nggak juga, karena Hmm. itu Oh juga gitu ya. tergantung dari kuota, ya. Jadi ada kuotanya, misalkan dari student college A, ya dia kuota untuk Oke, oke. Iya. student aso siswa dari Indonesia, misalkan mereka aso Asia misalnya ya, 5 orang gitu. Terus kita daftar, kebetulan nilai kita ya pas-pasan, tapi karena masih ada kuota, jadi kita bisa masuk. Jadi banyak sebenarnya faktornya Hmm, juga. Nah, yang penting, bisa masuk. eh, Oke, jadi. hmm, Oke. Jadi tergantung. Jadi hampir sama Indo mungkin ya, Prof. Jadi misal di posisi di jurusan yang dituju itu makanya ternyata
10, ternyata pendaftarnya itu misal 15. Nah, mungkin peluangnya akan lebih tinggi keterima dan tidak melihat dari nilainya seperti itu ya, Prof. Asalkan semua berkas dan syarat terpenuhi seperti itu. Oke, oke. Terus mungkin pertanyaan lain. Apakah OPKA memiliki perwakilan di Jerman mendaftar di kampus? Ini pertanyaan dari Kak Firdaus, karena kemarin Kak Firdaus sempat konsultasi Kak Nia by chat. Jadi ini Kak Nia bantu jawab ya, Frau, untuk ini. Jadi untuk OPKA, selain kami menyediakan untuk kursus bahasanya, kami juga menyediakan untuk program bimbingan Studcall gitu. Nah, program bimbingan Studcall ini sejauh apa? Yang pasti kita akan, jadi kalau di OPKA itu skemanya adalah bimbingan one-on-one dengan mentor. Jadi proses step by step-nya akan dibimbing oleh mentor kami, mentor Studcall kami, yang akan bersamai mulai dari step awal sampai step akhir. Nah, goals-nya apa di program bimbingan Studcall ini? Itu kita akan bantu sampai teman-teman mendapatkan surat undangan ANP gitu. Jadi sampai mendapat apa itu surat undangan ujian masuk ke Studcall. Itu yang akan kami bantu. Jadi kalau untuk kami bantu sampai ke univnya itu kami belum tersedia programnya, tapi kita sebisa mungkin akan bantu sampai mendapatkan undangan ANP. Karena undangan ANP ini adalah untuk masuk ke Studcall seperti itu. Oke, kemudian mungkin karena ini juga kita sudah sharing session selama 1,5 jam ya, Prau dan teman-teman. Dan alhamdulillah pertanyaan dari teman-teman juga sangat interaktif karena ternyata banyak ya, Prau, siswa-siswa baik di Indonesia ataupun yang di luar negeri yang memang mau berlanjut studi ke Jerman, cuma kadang biasanya bingung apa yang harus disiapkan dulu, aku harus menyiapkan apa, berkas apa, dan stepnya gimana. Alhamdulillah dari penjelasan Prof. Titis kami semua mendapat insight-insight baru seperti itu. Pertanyaan terakhir dari saya nih, Prof. Apa tantangan terbesar Prof. Titis saat persiapan Studcall, jadi sebelum sebelum masuk Studcall dan saat setelah Studcall. Kemudian bagaimana Prof. Titis waktu itu menghadapinya gitu, Prof. Also, singkat saja ya mungkin. Yang pertama itu niat Oke, ya, jadi boleh, niat ya. Kak. Kalau permasalahan yang paling paling besar itu karena ini apa namanya menyesuaikan diri dengan Jermannya itu sendiri. Jadi kalau untuk Adaptasinya ya, Frau ya. Iya, iya. betul, iya, karena waktu pas berangkat pertama ke sana itu kebetulan musim dingin ya, jadi Hmm. agak ekstrim ya dari Indonesia panas lalu ke sana dingin, jadi itu masih agak apa adaptasinya di situ. Kalau untuk ujiannya itu sendiri sebenarnya yang penting kita niat untuk belajar ya, dan jangan jangan apa namanya jangan berhenti untuk selalu selalu penasaran gitu. Karena itu saya datangnya dari rasa kepo itu ya, penasaran kayak gimana sih kalau di bahasa Jerman ini gimana sih gitu. Bisa nggak ya aku kayak gini, bisa nggak ya kayak gitu, coba 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 terus kayak gitu. Dan Latihan, ternyata bisa latihan. gitu ya, Frau. Iya, Betul. Iya. iya, iya, karena memang ini ya, jadi nggak selalu kalau misalkan kita tuh harus yang paling pinter, harus yang nilainya paling bagus, nggak juga gitu, karena banyak kesempatan. Jadi kalau kita udah di sana, yang penting itu kan bahasanya kita udah menguasai. Nah, untuk materi masuk ke student college, lulus student college, ujiannya itu sebenarnya mirip kayak waktu kita SMA. Jadi sama ujian-ujiannya begitu, cuma dalam bahasa Jerman. Jerman gitu. Jadi memang kunci utamanya di bahasa Jerman gitu ya, Frau ya. Betul, betul sekali. Oke, mungkin itu dulu sesi sharing session kali ini. Dan teman-teman yang mau ingin konsultasi lebih lanjut, kalian bisa langsung visit ke Instagram kita di official account ataupun di Info Jerman.
Kalian bisa DM Instagram langsung atau chat ke WA official atau WA official Otka atau WA Info Jerman dan akan terhubung oleh academic advisor. Jadi Kak Nia di sini sebagai academic advisor, ada beberapa teman-teman juga yang akan melayani konsultasi teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman bisa bertanya tentang tutor, tentang kursusnya itu dan lain-lain itu nanti akan ada yang membantu dari tim academic advisor gitu. Oh iya teman-teman, terakhir jangan lupa absen karena absensi ini bisa untuk klaim sertifikat keikutsertaan peserta. Dan yang terakhir kita dokumentasi dulu. Jadi semuanya bisa on cam. Kita akan dokumentasi untuk kenang-kenangan gitu. Yang bisa off on cam silakan cam. Yang Oke, mungkin bisa dibantu ya Kak Rudi untuk sesi dokumentasinya. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Kita kontak ya. Senyum satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu senyum, semuanya nyalakan kameranya. Satu, dua, tiga. Oke, selesai. Terima kasih banyak ya. Oke, Terima kasih terima banyak. kasih teman-teman semua Ya. dan juga Frauditi dan juga Sama-sama. Otka yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga teman-teman mendapat insight baru, wawasan baru. Jadi sudah lebih paham tentang alur-alurnya. Jangan lupa untuk langsung visit ke Instagram kami dan bilang kalau hari ini ya tadi Kak Nia bilang ada voucher 200.000 tapi siapa cepat dia dapat itu bisa diklaim untuk kursusnya gitu. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya teman dan juga pemaparan materi dari Frau Titi. Sekian, sampai bertemu di acara sharing session yang lain. Have a nice day. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama, Kak Firdaus. Jangan lupa rekamannya ya di share ya. Siap, iya. Nanti akan di-share by email ya, Kak Firdaus untuk sharing apa linknya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.